Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang saya hormati, Kak Sandi Setiadi selaku founder Ngaji Itu Gampang, dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman dari Ngaji Itu Gampang. Perkenalkan, saya Arvira dari MIK 2 Quarter 3, selaku moderator pada malam hari ini. Baik, langsung saja. Kajian hari ini kita akan membahas tentang mat tobi'i dan mat sebab hamzah. Kepada teman-teman, silakan dipersiapkan alat tulisnya, disimak baik-baik materinya, di-mute dulu mikrofonnya, agar materi yang disampaikan terdengar dengan jelas. Kepada Kak Sandi, dipersilahkan. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara Sandi jelas nggak? Jelas. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Arvira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من قرأ حرفا من كتابه فله حسنة والحسنة بأشياء أمثالها صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم على ذلك شهيد وشاكر والحمد لله رب العالمين. Pertama dan yang paling utama tentunya Sandi akan mengajak teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang memang sudah sangat terasa oleh kita, seperti nikmat sehat, nikmat fisik kita gitu kan. Dan apalagi ini teman-teman akhirnya diberikan kesempatan dari ya sekitar berapa 2.400.000 muslim di Indonesia, teman-teman orang terpilih yang akhirnya pada malam hari ini melakukan pembelajaran yang dimana ya tujuannya untuk memperbaiki bacaan kita seperti itu. Dan tadi disampaikan bahwasannya oleh moderator hari ini kita akan membahas tentang mad tabi'i dan mad tabi'i atau mad asli dengan mad sebab hamzah seperti itu. Ya, jadi bentuk dari teman-teman mensyukuri nikmat Allah ya perhatikan gitu ya. Jangan sampai nanti kalau misalkan lagi materi kalian malah lagi rebahan, tiduran, ngemil, apa segala macam. Boleh ngemil ya boleh ya, tapi harap teman-teman bisa menyimak seperti itu. Ya, karena itu salah satu bentuk dari mensyukuri nikmat Allah gitu. Ya, dan mensyukur nikmat Allah dan yang lainnya adalah berusaha bermanfaat untuk orang lain. Khairan nas. Kemudian tak lupa juga salat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, teladan kita, siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat dan terlupa kepada kita selaku umatnya, insyaallah taat pelajaran sampai akhir nanti dan sama-sama kita berdoa sama Allah supaya kita ini diistiqomahkan agar senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnahnya, segala apa yang memang diajarkan oleh
Rasulullah seperti itu, sehingga akhirnya nanti di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, besar harapan buat teman-teman yang belum bisa meet up secara offline, nanti langsung meet up di surga. Iya, meet upnya di surga, gitu kan? Nggak apa-apa, nggak bisa ketemu kalian saling ketemu di dunia, nanti langsung ketemunya di surga ya, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya. Dan barangkali ternyata teman-teman di dunianya nggak bertemu, walaupun nggak bertemu gitu kan, tapi nanti di akhirat kita saling tolong menolong gitu. Kalau misalkan ternyata ada salah satu dari teman kita di ngaji itu gampang yang masuk neraka, kita selamatkan bareng-bareng, kita sujud bareng-bareng kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan dia karena dia pernah berjuang, pernah belajar bareng sama saya. Jadi seperti itu. Oke, tadi disampaikan bahwasanya kita akan membahas tentang mad tabi'i dan di judulnya mad tabi'i atau mad asli sih? Mad tabi'i enggak sih? Mad tabi'i. Mad tabi'i, bagus. Mad tabi'i dan mad sebab hamzah seperti itu. Nah, kita harus ketahui bahwasannya mad tabi'i ini adalah gini ya, ulangnya dulu. Berarti mulai dari mad dulu ya. Mad itu ada yang tahu nggak arti mad itu apa? Panjang mungkin. Ya iya nggak apa-apa, jawab aja. Jangan ragu. Tanda panjang baca di dalam Al-Quran. Tanda baca yang mesti panjang dalam Al-Quran. Oke, tanda baca panjang dalam Al-Quran. Apa? Yang lain, yang lain. Yang lain, ada yang berani menjawab? Ragu? Aduh, kalian jawab aja. Oke, pas. Mau bertanya teman dulu? Telepon keluarga? Enggak, pas. Ya udah, pas ya. Hukum mad dulu. Ini mad itu secara bahasa adalah tambahan, ziyadah. Ziyadah itu secara bahasa ziyadah, itu tambahan. Oke, pertanyaan adalah apa yang ditambahkan? Ini tadi benar jawabannya adalah ini di sini tulisnya iqal as-sautu bi harfin min ahrufil mad. Jadi memanjangkan ya, menambahkan, memanjangkan suara. Gitu kan, memanjangkan suara memanjangkan suara dari min ahruful mad, dari huruf mad. Ya, kok dari sih? Iya benar. Min ahruful mad, menambahkan memanjangkan suara dari, kok dari? Iya benar. Min dari huruf mad, seperti itu ya. Jadi ada penambahan suara gitu, penambahan suara. Intinya seperti itu ya. Intinya ya panjang-panjang juga gitu. Dan gini. Banyak sekali orang yang melakukan kesalahan di sini seperti itu ya, karena nggak kenal tanda mad sendiri seperti itu. Ya, tadi ingat tadi mad itu secara bahasa adalah ziyadah, tambahan. Kalau secara istilah apa yang ditambahkan? Itala sautul bi harfin min ahrufil mad. Jadi memanjangkan, menambahkan suara ya dari huruf mad. Begitu. Gini ya. Ada huruf mad itu pada dasarnya adalah huruf mad itu adalah termasuk masuk kepada ini tuh di makhrijul huruf. Ya, coba huruf mad itu makhrij hurufnya apa? Wow. Waw dan ya ya. Makhrij hurufnya di mana? Di mana? Bibir ya. Wow, di bibir. Ya. Sama hamzah. Ya itu di tengah lidah ya. Menempel. Lidah, ya.
Nempel langit-langit. Jauh. Apa tadi? Siapa yang jawab? Rongga mulut. Ya, bagus. Bahwasannya huruf mad itu ada di al-jauf, ada di rongga mulut. Begitu ya. Nanti dibaca-baca lagi. Alasan kan bilang ya, al-jauf itu ada 3 huruf. Alif, waw, ya, maddiyah. Nah, begitu ya. Jadi maddiyah itu yang gini nih. Misalkan alif maddiyah. Waw maddiyah. Nah, itunya. Ya maddiyah. Nah, itunya. Itu dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu tanda dari mad itu ada 3. Ya, ingat tanda mad itu ada 3. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan waw bertemu dhammah bertemu waw sukun. Ya, kita tuliskan hela biar enak kalian paham. Asik, hanya pakai papan tulis lagi, guys. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Nah, kelihatan yang ini fathah. Nah, ketika ada nih fathah yang baris atas iya bertemu dengan alif, ketika ada fathah bertemu dengan alif, maka itu termasuk maddiyah. Huruf maddiyah yang artinya harus ada tambahan panjang. Gitu. Begitupun ini, ketika ada kasroh, ini kasroh namanya kasroh, bertemu dengan ya sukun, posisinya mau di awal, di akhir, di tengah ataupun di akhir dipanjangkan. Dan ini dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini adalah huruf maddiyah. Begitu. Ya, jadi kapan terjadinya mad? Ada 3 sebab. Ya, mad itu bisa terjadi karena sebab ini. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Seperti itu. Maka ditambahkan, ada tambahan gitu, dipanjangkan. Artinya itu adalah sebab mad gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada tanda itu, berarti tidak boleh dipanjangkan. Ya, nah kebanyakan dari kita seperti itu. Kadang menambahkan mad gitu, ya menambahkan mad. Padahal tanda mad itu cuma 3 itu tadi. Ya, tanda mad itu adalah cuma 3. Kalau misalkan tidak ada tanda tersebut, maka tidak boleh. Hukumnya haram dipanjangkan. Begitu. Oke, dan mad ini terbagi menjadi 2. Ada mad asli, mad tabi'i atau mad tabi'i, dan yang kedua adalah mad far'i. Ya. Mad asli, coba asli artinya apa asli? Asli. Bahasa Indonesia asli apa? Asli. Asli itu dari bahasa Arab. Artinya apa asli? Asli. Original. Original. Oke, bos. Iya, jawab aja. Kalian jangan takut salah. Yang lain. Orisinil. Orisinil. Sama aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nyata nggak sih murni? Woi, Ya, murni. Woi. Asli. Asli. Asli, Asli. iya benar. Nah, Asli. bagus. Iya, Tanpa asli. campuran. Iya benar, tanpa campuran. Oke, bagus. Ya, jawabannya bagus-bagus kalian itu. Iya, asli itu ya asli gitu kan, original, orisinil, benar, semuanya benar gitu. Ya. Real.
Tapi kata yang tepat bagi Sandi, mad asli adalah mad yang asal, ya. Asli di situ berarti artinya asal. Jadi ya kita belajar tentang mad asli dulu ya. Mad asli itu adalah mad yang memang dari sononya, asalnya kayak gitu. Gitu, ya. Jadi ada beberapa kata yang emang aslinya dari sononya seperti itu. Begitu. Kata asalnya, kata dasarnya adalah seperti itu. Terus tobi'i apa? Tobi'i adalah nah, baru kalau mal tobi'i adalah yang sesungguhnya. Gitu ya. Tobi'i itu asli. Baru tobi'i asli artinya ya. Jadi apa bedanya mad asli dengan mad tabi'i? Tidak ada bedanya, sama aja, masih satu makna ke situ juga. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada yang nanya apa bedanya mad tabi'i mad asli? Kenapa namanya beda? Ya, itu cuma perbedaan makna doang, beda kata doang. Aslinya maknanya tetap sama. Begitu, ya. Nah, ini mad asli itu terjadi ketika seperti ini. Sama. Ada beberapa huruf yang emang seperti ini. Begitu. Aduh, kelupaan deh. Dan mad asli ini harokatan ya, dua harokat saja seperti itu. Kang hitung harokat gimana? Saya sudah jelaskan bahwasannya harokat itu tidak bisa dihitung dengan apapun. Ya, harokat itu tergantung dari tempo, sekali lagi tergantung tempo. Jadi kita tuh nggak bisa ngitung-ngitung apa yang pakai jari, pakai ini nggak bisa. Ya, tidak ada hitungan pasti tentang apa namanya harokat begitu. Oke, kita contohkan dulu beberapa soal yang gampang-gampang saja. Terus ya sukunnya ya. Mana tuh yang maunya? Biar salah, nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi ingat bahwasannya Al-Fatihah. Mad tabi'i adalah mad asli. Ya, begitu ya, bawaannya seperti itu. Tadi tanda mad, ingat nih tanda mad adalah fathah bertemu alif. Jadi, ketika ada fathah di sini bertemu dengan alif. Nah, alifnya alif seperti ini baru dinamakan dengan alif, ya. Alif yang sesungguhnya begitu ta. Alif yang seperti ini, maka ini dibaca panjang. Ghasiqin seperti itu ya. Baru dibaca panjang. Ghasiqin, ini huruf ghin. Ya. Ketika ada fathah bertemu dengan alif. Tidak ada fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang dia. Ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah adanya kasroh. Kok jadi nggak jelas kia tuh? Nah, tadi ini nih, misalkan ada tanda fathah bertemu dengan alif, maka ini dinamakan dengan mad tabi'i. Nah, sekarang yang ini, ketika ada kasroh, ini namanya kasroh, bertemu dengan ya sukun,
Nah, ini kasroh ketemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun, maka itu juga mad tabi'i. Ya. Ini huruf mad juga. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Jadi bacanya tarmihim. Nah, dipanjang tarmihim. Kalau yang pernah belajar umi, kalau umi itu dia ininya ngayun. Tarmihim. Nah gitu. Tarmihim di ayun. Cukup dengan satu ayunan. Kalau misalnya ketemu yang seperti ini. Ghasiqin. Tarmihim. Seperti itu. Nah, ketika ini juga, ini kasroh bertemu ya sukun. Ingat, ini fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun. Ini domah, domah tuh yang begini bertemu dengan waw sukun. Maka dipanjangkan juga ya 2 harokat. A'udzu seperti itu. A'udzu. Jadi untuk memudahkan teman-teman dalam dalam mad, gampangnya adalah diayun baik gitu tinggal diayunkan aja. Contoh ghasiqin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, yang pernah belajar metode umi begitu biasanya ngajarnya. Talmihim gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kadang begitu diayun. Tadi ingat, nah itu dia tanda dari mad, ya. Tanda mad ada 3, fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Ingat, tandanya cuma 3. Kalau misalkan teman-teman ketika membaca Quran tidak menemukan 3 tanda itu, berarti jangan dipanjangin. Ya, jangan dipanjangin seperti itu. Dan pilihannya juga, ya pilihannya. Ini kadang nih Sandi nih, murid-murid privat Sandi. Itu misalkan ya ke ngaji. Karena dia teh kelamaan mikir, Sandi yakin ya. Kelamaan mikir jadi suka dipanjangin. Gitu. Apalagi kalau misalkan dari baris ini ke bawah gitu kalian juga pasti mengalami lah kayak gitu ya. Karena mikir dulu suka manjangin, gitu kan, manjangin yang sebelah sininya seperti itu. Begitu. Ataupun ya di tengah juga kadang seperti itu. Misalkan kadang mikir, kadang juga memanjangkan seperti itu. Jadi hati-hati. Ini banyak banget ya di orang Indonesia yang sering memanjangkan huruf, yang dipanjang nggak dipanjangkan, yang istilahnya yang harusnya panjang malah dibaca pendek. Yang harusnya nggak dipanjangkan malah dibaca panjang seperti itu. Nah itu sering banget yang seperti itu terjadi gitu. Ingat tanda dari mad cuma 3 ya. Tanda mad ada 3, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Apabila tidak ada tanda itu maka jangan dipanjangkan. Kalau ketemu tanda itu berarti wajib dipanjangkan dan panjangnya 2 harokat. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke bab. Harusnya praktek sih. Tadi saya lupa ininya. Parah. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak usah praktek. Oke, selanjutnya adalah bab sebab hamzah. Jadi yang kedua belum Kak. Hah? Bukannya mat ada 2 tadi. Mat iya. tabi'i sama mat. Yang kedua itu adalah mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang. Gitu. Far'i itu cabang. Ya. Dan bercabang-cabang. Jadi mad itu kan ada mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i itu adalah mad cabang. Jadi dari tadinya dari tadinya mad aja berdiri, ternyata ada cabangnya juga, gitu kan. Dari mad menghasilkan banyak mad yang lain. Seperti itu ya, namanya mad far'i. Jadi mad far'i itu ada mad sebab hamzah, ya, terus mad sebab sukun, gitu. Dan hukumnya tuh ada yang wajib, ada yang jaiz, dan ada yang lazim. Begitu. Nanti kita pelajari semuanya. Oke, mad far'i yang pertama adalah mad sebab hamzah.
gitu ya. Al-muddun bisalabil hamzah. Ya, yang pertama adalah mad mutasil ya. Mad mutasil. Yang pertama adalah mad mutasil. Wa an yati huruful mad wa ba'dahu hamzah fi kalimatin wahidah. Jadi mad mutasil atau kalian bisa mungkin mad wajib mutasil ya. Kalau kalian biasanya nyebutnya mad wajib mutasil. Bisa kalian nyebutnya mad wajib mutasil. Begitu. Ya, mad wajib mutasil. Kenapa namanya mad wajib mutasil? Ya, secara bahasa apa istilahnya ya? Pengertiannya dulu. Mad wajib mutasil adalah wa an yati, dia terjadi mad mutasil itu terjadi ketika huruf mad. Tadi huruf mad, ingat huruf mad apa aja? Alif, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, domah bertemu wawu sukun. Ya, gitu ya. Fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dan domah bertemu dengan waw sukun. Begitu ya. Terus wa ba'dahu hamzah. Dan setelah mad itu ada hamzah. Begitu. Fi kalimatin wahidatin. Ya, jadi dalam satu kata. Ya. Jadi ketika ada mad bertemu dengan hamzah, maka bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka disebut dengan mad muttasil. Ya. Hukumnya wajib, mad wajib muttasil. Gitu ya, mad wajib muttasil. Begitu. Pertanyaannya, berapa harokat? Ada yang tahu mad wajib muttasil berapa harokat? 4 ya? 4 apa 5? sampai 5 harokat. Sampai 5 harokat ya. 4 sampai 5 harokat. Ada yang lain? 4 sampai 5. 5 sampai 6. 5 sampai 6. 6 harokat. 4 sampai 6 6 harokat. harokat. Ya, ada yang bilang berarti kesimpulannya 4, 5, Bisa 4, bisa 4, bisa bisa 6. 6. Yang lain? Tadi ada yang jawab bisa 5, bisa 6. Ada yang jawab 4, bisa 5. Yang benar yang mana? Yang benar? 4 harokat. 5 harokat, Kak. 5. 5. Kak. 5. Oke, bagus. Dan cerdas-cerdas semua. Ternyata jawaban kalian semuanya benar. Widih. Benar, kalian benar, sekarang benar. Begitu ya, alhamdulillah. Jadi mad wajib mutasil itu aslinya dulu ya. Aslinya adalah 4 atau 5 harokat. Seperti itu, ya. 4 aslinya 4 atau 5 harokat. Begitu, ya. Dan ini sifatnya wajib, ya, wajib 4 atau 5. Begitu, makanya dinamakan dengan mad wajib. Terus mutasil apa? Artinya mutasil itu adalah mad sambung. Nyambung. Apa yang nyambungnya yaitu huruful mad mutasil bi hamzah. Nyambung dengan hamzah, ya. Tadi dalam satu kata, makanya dinamakan dengan mad mutasil, mad wajib mutasil. Seperti itu. Jadi 4 atau 5 harokat, ya, ingat 4 atau 5 harokat. Begitu. Terus Kak Sandi kok tadi membenarkan yang 6? Ya, kita lihat dulu ya. Kita contohkan satu aja. Sini. Yang mana ya? Oh, Burung aja.
Terus nah, iya contohnya. Sama. Begini. Nah, tadi bahwasannya mad wajib itu terjadi ketika adanya huruf mad. Nih, contoh. Nah, ini huruf mad kan? Nah, huruf mad. Huruf mad. Bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, satu kata ini cuma satu kata. Ya, jadi ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini semua wajib 4 atau 5 harokat dan mutasil nyambung sama hamzahnya. Madnya nyambung sama hamzah jadi dinamakan dengan mutasil. Begitu, ya. 4 atau 5. Yuraun seperti itu. Jadi dibaca panjang. Yuraun. Nah, ini dibaca panjang dan biasanya tandanya ada begini, Pak. Mad sebab hamzah itu biasanya ada tanda begini. Begitu. Terus, karena tadi kok mengiyakan yang 6 harokat sih? Begitu kan. Nah, yang 6 harokat itu bisa terjadi 6 harokat gara-gara berpindahnya hukum mad wajib mutasil ke mad arid lisukun. Contoh nih. Ini kan bacanya hunafa seperti itu ya. Ini kalau misalkan di wasol hunafa maka dia ini mad wajib ini ada fathah bertemu dengan alif, ini huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka ini mad wajib mutasil. Tapi kalau misalkan dibaca di waqaf maka dia itu berubah hukumnya yang tadi mad wajib mutasil menjadi mad arid li sukun. Iya betul. Mad arid li sukun. Mad yang terhenti gara-gara sukun. Yang ini berubah jadi sukun. Gitu. Nah, kita ketahui bahwasannya mad arid li sukun itu panjangnya adalah 2, 4, 6 gitu. Jadi yang mad wajib ini bisa ternyata menjadi 6 begitu. Gara-gara kalau misalkan mad wajib diwakafkan maka dia berubah menjadi mad arid sukun berarti bisa menjadi 6. Tapi aslinya adalah 4 atau 5 harokat saja. Begitu. Ya. Itu mad wajib muttasil. Paham? Alhamdulillah paham. Iya, paham ya. Sekarang mad wajib mad munfasil yang kedua ya. Mad sebab hamzah yang kedua adalah mad munfasil. Mad yang misah. Nah, gitu berarti. Munfasil itu terpisah. Yang tadi mad muttasil nyambung, munfasil berarti misah. Begitu. Ya. Nah, ini sama. Ya, ini sama. Definisinya sama, cuma beda di akhir aja. Mad munfasil juga itu terjadi ketika adanya mad bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Bertemu dengan huruf hamzah bedanya di 2 kalimat ya, di 2 kata. Seperti itu ya. Berada di 2 kata seperti itu. Huruf madnya itu di akhir kata pertama, huruf hamzahnya di awal kata kedua. Seperti itu. Ya, pusing. Nanti digambarkan kok, tenang aja. Dan panjangnya berapa harokat coba? 6. 6. Yang lain? 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Yang lain? Gel.
Hah? 5 sampai 6 harokat. 5 harokat, Kak. 5 harokat. Oke, yang lain? 4 dan 5. 4 dan 5. 5 dan 6. 5 dan 6. 6 harokat, Oke. Kak. 6 harokat. Mantap. Ya, udah. Bagus. Kalian benar-benar ngejawab itu bukan tebak-tebakan kan? Itu maksudnya apa yang kalian percayai begitu kan? Ya, Pengalaman Iya, iya, pengalaman belajar seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa. belajar sebelumnya. Gitu kan, ngaji itu gampang, waktunya untuk meluruskan. Gitu ya. Oke, mad. Apa namanya mad? Ini mad. wajib munfasil. Bukan mad wajib. Jais, Wajib tadi. jais. Mad Mad jais. jais. Ya, mad jais munfasil seperti itu. Tadi munfasil adalah terpisah. Pertanyaan adalah jais di sini apa artinya? Jais itu artinya apa? Nyerah juga, nyerah ya, dan nyerah malah ya. Jais itu artinya boleh. Gitu, pertanyaannya apa ya? Boleh apanya ini? Gitu kan. Nah, jais itu artinya boleh dia dikosor. Dikosor itu diringkas. Seperti itu ya. Mad jais itu boleh diringkas. Diringkas menjadi berapa? Menjadi 2. 2 harokat. Jadi, tapi tadi ingat mad sebab hamzah. Ya, ini aslinya memang 4 atau 5. Ya. Kalau teman-teman mau dikosor, itu bisa menjadi 2. Begitu. Tapi dengan catatan harus konsisten. Ya, mad jais ini harus konsisten. Kalau misalkan teman-teman 4 semuanya ketika ngaji. Kalau 5 semuanya. Kalau 2 semuanya. Nah, Sani kalau ngaji, misalkan diburu-buru, yang diburu-buru, gitu, itu biasanya Sandi ringkas menjadi 2. Itu kayak contoh, misalkan baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau misalkan Jumat Al-Kahfinya 2 harokat doang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, gitu. Cuma 2 doang. Begitu ya. Begitu. Kita gambarkan. Gede nasi tulis huruf O gede-gede banget, masa nggak gede-gede, nyantai aja. Wala tuh gitu. Udah 1 lah contohkannya. Ini sama. Kemana? Dia selalu ada tanda ini, tanda halisnya. Ya, kayak mad wajib juga. Tadi ingat bahwasannya mad jais itu dengan hamzah. Seperti itu ya. Sandi bilang di Quran cetakan Madinah itu tidak ada alif yang menerima harokat, semuanya pasti hamzah yang menerima harokat. Begitu. Di sini mad nih, contoh mad. Ada fathah bertemu dengan alif. Ada fathah bertemu dengan alif. Bertemu dengan hamzah. Tapi ini di 2 kata. Wala 1 kata, antum 1 kata. Seperti itu ya. Tadi Sandi bilang ini madnya ini terjadi madnya ini terdapat di akhir kata pertama, sedangkan hamzahnya di awal kata yang kedua. Seperti itu. Dan ini boleh 2, boleh 4, boleh 5. Begitu, ya. Dan enaknya di Quran cetakan Indonesia cara membedakan mad wajib dengan mad jaiz itu adalah kalau mad wajib
Di Quran cetakan Indonesia udah pakai hamzah. Mad jaiznya langsung pakai alif gitu. Begitu. Kalau di Quran cetakan Indonesia, kalau Quran cetakan Madinah beda, pasti ada hamzahnya, tapi tetap pasti hamzah berdiri. Gitu, ya. Di Quran itu, di Quran cetakan Madinah juga sebenarnya hamzahnya juga hamzah berdiri, bukan hamzah yang tes gitu. Ya, bukan hamzah yang seperti ini. Jadi cara membedakan mad wajib dengan mad jaiz, lihat aja setelah mad itu hamzahnya seperti apa. Kalau hamzahnya seperti ini berarti mad wajib. Kalau hamzahnya hamzah berdiri seperti ini maka dia mad jaiz. Tapi tadi ingat definisinya ya. Mad wajib itu terjadi ketika mad tabi'i, mad pokoknya mad bukan mad tabi'i. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil ketika mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Begitu. Kalau mad wajib hukumnya 4 sampai 5 harokat. Kalau misalkan mad jaiz boleh dikosor, jaiz. Ya, jaizun qasr. Jadi boleh dikosor menjadi 2 harokat. Begitu, ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Enggak ada yang Belum ada yang paham. Belum paham. Belum paham. Artinya yang mana? penyebab mad jaiz dan mad wajib. Tadi ketika apa gitu? Sandi ulangi nih. Mad wajib itu terjadi ketika adanya mad. Ya, tadi huruf mad itu ada 3. Ya, ada fathah bertemu alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Seperti itu. Nah, ketika ada 3 tanda itu, kemudian setelahnya itu bertemu dengan hamzah, ya tergantung hamzahnya dalam satu kata atau dalam 2 kata. Kalau dalam satu kata berarti mad wajib muttasil. Kalau misalkan dalam 2 kata berarti mad jaiz munfasil. Seperti itu. Pada dasarnya wajib sama munfasil itu 4 sampai 5 harokat. Mad jaiz boleh dikosor menjadi 2. Begitu. Sesimpel itu. Begitu. Dan terakhir, yaitu adalah tentang mad sebab hamzah. Yang terakhir adalah mad apa coba? Madlin. Karena mad lain enggak ada hamzahnya. Mad yang ada hamzahnya kira-kira non? Mad arid bukan mad arid li sukun. Mad arid namanya juga mad arid li sukun, berarti mad sebab sukun ya teman. Nyerah, nyerah, mau tanya keluarga. Call friend. Keluarga juga nggak tahu. Mat iwat ya, mat iwat. Oh. Bukan mad iwat kan nggak ada. Ya oke, bagus. Siapa tahu yang nyebut mad badal. Badal itu artinya apa? Badal aja di badal. Akhir. Bukan badal di badal Badal double bukan? Bukan. Kok double? Di badal. Apa badal. Ya? Badal itu di bahasa Sunda sudah bukan. Pengganti. Gantiin. Ya. Badal itu adalah ganti. Kalau di sandi itu biasa pakai kata badal tuh. Misalkan kayak badalin sandi dulu gitu. Kayak gantiin sandi dulu gitu. Nah, begitu badal itu diganti ibdal. Ya. So yang tadi jawab ganti di Ifah nih ketahuan sih. Apa Ifah? Apa yang diganti? Aduh. Apa nih? Ujian tuh Ifah, ujian. Aduh. Ya. Oke. Ini masih banyak orang yang nggak paham.
yang bukan nggak paham sih, lebih ke nggak tahu, Sandi yakin nggak tahu gitu. Ya, Betul, yang betul. sebenarnya gimana terjadinya bisa mad badal itu, apanya yang diganti gitu kan badal itu, begitu. Dan mad badal itu adalah ketika mudahnya dulu. Mudahnya kalau misalkan ada hamzah bertemu dengan huruf mad gitu. Bingung lah pasti. Contoh ya, saya contohin. Ada misalkan ya. Yang panjangnya berdiri bukan sih? Bukan. Iya, enggak bukan yang berdiri. Contoh. Ini atau misalkan yang gampang lah. Nih, gampangnya dulu ya, gampangnya dulu. Nah, kalau ada hamzah, kemudian setelahnya itu huruf mad. Nah, tuh. Ini misalkan imanan, misalkan ya. Nah, ini kan hamzah. Ketemu mad. Nah, ini dinamakan dengan mad badal. Iya, sama misalkan fathah bertemu dengan alif. Tapi hurufnya adalah huruf hamzah. Maka dia mad badal. Ini juga sama. Ketika di sini ada dhammah bertemu waw sukun. Tapi ini adalah huruf-huruf hamzah. Gitu. Sampai sini masih nggak kelihatan kan apa yang dibadal? Ya kan? Nah, oke. Ini dicatat dulu. Sok dicatat lah. Ya. Yang ini contoh. Belum. Imanan. Itu dal atau ro? Iya, dal. Ada mah. Ya, jadi ini mad badal itu singkatnya seperti ini ya. Ketika ada mad, tapi hurufnya adalah huruf hamzah. Ya, ini tanda madnya kasar bertemu dengan ya sukun, ini hurufnya adalah huruf hamzah. Ini juga fathah bertemu dengan alif, hurufnya huruf hamzah. Dhammah bertemu dengan waw sukun, hurufnya adalah huruf hamzah. Gitu, ya. Oke. Jadi catat ya. Jangan lupa. Nah, pasti bingung kan teman-teman, di mana sih letak badalnya tuh di mana gitu kan? Kapan dia yang digantikannya tuh di mana? Jadi sebenarnya nih, kalau misalkan teman-teman nanti ketemu lagi huruf yang seperti tadi, ya, misalkan ada kasroh bertemu ya sukun, itu tuh hurufnya huruf hamzah. Ya, contoh misalkan ini ya, kasroh bertemu dengan ya sukun, ini tuh adalah huruf hamzah. Ya, ininya huruf hamzah seperti itu. Atau yang ini misalkan ada fathah bertemu dengan alif, huruf ininya tuh, huruf yang berharokat fathahnya tuh hamzah. Atau misalkan ini dhammah bertemu dengan waw sukun, yang huruf berharokat dhammahnya itu hamzah. Jadi huruf sebenarnya adalah begini. Contoh ya. Yang ada ma dulu.
Yang tadi udah dicatat? Udah. Oke. Oh. Nah, definisi dari mad badal yang sebenarnya adalah ini. Ketika ada hamzah yang berdempetan, gitu kan, hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah yang sukun, maka hamzah sukun ini dibadal, diganti menjadi mad. Sama juga ini juga. Ketika ada hamzah yang berharokat bertemu dengan hamzah sukun, gitu kan, maka hamzah sukunnya dibadal menjadi mad. Sama juga yang ini. Nih, jadi hurufnya yang tadi kan bacaannya kan adama gitu kan. Yang tadi tulis adama. Adama. Sebenarnya itu tuh huruf aslinya gini. Adama gitu. Yang ini juga, yang tadi kita tulis adalah imanan. Gitu kan. Huruf aslinya sebenarnya kayak gini. Imanan, seperti itu. Juga yang ini, huruf aslinya adalah ini ada hamzah yang berharokat dhammah, kemudian ada hamzah yang sukun. Ya, tadi kita tulisnya utu seperti itu ya. Huruf aslinya, sedangkan huruf aslinya adalah utu seperti itu. Ya. Jadi ketika ada hamzah bertemu dengan hamzah yang berharokat bertemu dengan hamzah yang sukun, gitu kan, maka hamzah sukun ini dibadal menjadi mad. Gitu. Maka namanya mad badal, diganti. Seperti itu gitu. Nah, enaknya di Quran sekarang itu sudah dibadal. Ya, udah otomatis dibadal di Quran cetakan Indonesia ataupun Quran cetakan Madinah, semuanya sudah dibadal begitu, ya. Udah enak gitu, udah enak. Kita tinggal baca aja. Karena tulisan di Al-Qur'annya sudah seperti tadi, sudah melalui proses perubahan. Begitu, ya. Begitu. Itu yang dinamakan dengan mad badal. Begitu. Nah, kita sudah belajar tentang mad, asli mad tabi'i, kemudian adalah mad sebab hamzah. Semoga teman-teman bisa paham atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Oh iya, lupa. Mad badal itu 2 harokat. Ya. Sama kayak mad tabi'i, seperti itu. Begitu ya. Itu semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekin. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman itu prakteknya hanya pada ketika nge-zoom aja. Setelah nge-zoom nggak dipraktekin lagi, gitu kan, sayang sekali. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Sandi yang telah memberikan kita ilmu. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita sesi foto ya. Mohon teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Ya, silakan teman-teman dinyalakan, di-on-kan kameranya, guys. Untuk foto terlebih dahulu.